Kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam pada pagi hari ini. Bagaimana pencarian keimanan yang dilakukan oleh Salman. Asalnya itu dari Asbahan. Asbahan itu di Persia sana. Ayahnya ini kebetulan seorang majusi. Majusi itu penyembah api. Selain majusi, ayahnya ini juga seorang ahli ziraah, pertanian. Saking sayangnya kepada Salman, Salman ini nggak pernah diperbolehkan untuk keluar mengurus perkebunan. Tugas dia tuh cuma satu, jagain api di rumahnya. Majusi itu di rumahnya ada api, Pak. Jadi apinya tuh nggak boleh padam, karena mereka menyembah api. Jadi dijagain terus apinya. Saya nggak tahu ada hubungannya sama jagain lilin nggak ini. Kalau di kita kan ada istilah jagain lilin ya. Nah, jadi Salman ini tugasnya jagain api. Pokoknya nggak boleh padam, Pak. Sampai qadar Allah, ayahnya ini satu hari ada urusan. Jadi ayahnya minta dia yang ngurusi perkebunan. Sekali-kalinya dia keluar dari rumah, ternyata di arah perkebunannya ini ngelewatin sebuah gereja. Yang mana dia itu tertarik. Ibadahnya, dia tertarik. Terus dia tanya, ini asal agama ini dari mana? Maksudnya pusatnya tuh di mana? Dijawab di Syam. Di Syam. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan kepada ayahnya. Ayahnya ini khawatir dia terkontaminasi. Akhirnya ayahnya bilang, sebaik-baik agama tuh majusi. Akhirnya dia dirantai, Pak, biar nggak keluar. Tapi namanya dia sudah penasaran, akhirnya dia kabur dari rumah. Dia hijrah ke Syam. Ya, jangan disangka Syam dengan Persia ini, Isbahan itu dekat, Pak, jauh. Sampai di sana dia berkhidmat kepada seorang uskup. Ya, dia layani, dia belajar. Namun dia menemukan satu hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi pemuka agama ini sering menerima sedekah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Tapi nggak dibagiin, kata Salman. Simpan sendiri. Sampai waktu pemuka agama ini wafat, dia mengatakan kepada masyarakat di situ, ini orang nggak jujur. Dia menyimpan harta sedekah yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin. Dan saya bisa membuktikan ada 7 peti emas yang dia simpan. Ternyata betul. Akhirnya jasad dari pemuka agama ini dilemparin sama masyarakat. Nah, didatangkan penggantinya ini lebih baik, kata Salman, orangnya lebih zuhud. Nah, Salman berkhidmat terus sampai ini orang di akhir hidupnya berwasiat kepada Salman, kamu kalau mau lebih dalam, ada seseorang tinggalnya itu di Maisil. Maisil itu di Irak, Pak. Berangkat dia ke Irak, nyari sampai ketemu. Ya, ini pencarian keimanan yang sangat kuat biasa. Sampai di Maisil Irak, ternyata dia ketemu seperti biasa. Dia akan berkhidmat dan dia akan kemudian melayani orang soleh tersebut. Ya. Sampai dia tanya, ini orang pertama dari Syam mewasiatkan saya datang ke sini. Adakah wasiat darimu jika suatu saat engkau meninggal? Ada. Kamu pergi menemui satu orang di Nasibin. Nasibin itu di Aljazair, Pak. Masya Allah. Dari Persia, dia ke Syam. Dari Syam,
dia ke Irak, dari Irak dia ke Aljazair. Lama di sana sampai dia tanya, ini yang di Maisil di Syam wasiatkan saya ke Nasibin. Ya. Syam ke Irak, Irak ke Aljazair, Nasibin. Adakah wasiat untuk kalau suatu saat ketetapan Allah berlaku untuk ada ke Amuria. Amuria itu Romawi, Pak. Ini berangkat Salman Al-Farisi ke Romawi, ketemu. Nah, disinilah titik balik ketika kemudian ini orang mewasiatkan kepada dia, nanti akan muncul Nabi terakhir. Dia akan meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Kamu perhatikan ciri-cirinya. Satu, dia akan berhijrah di negeri yang diapit oleh 2 bukit berwarna hitam. 2, dia nggak makan harta sedekah. 3, dia hanya makan dari hadiah. 4, dia punya tanda kenabian di pundaknya. Diingat sama Salman. Jadi waktu di Amuria ini Salman dia bekerja. Akhirnya dia dapat ada punya sak, punya kambing, hartanya ada. Dia kasih pengumuman, barang siapa bisa membawa saya ke Jazirah Arab, ambil semua harta. Allah. Ada yang menyanggupi, nanti kami bawa kamu ke Jazirah Arab. Dibawalah Salman. Ya Salman ngasih seluruh hartanya. Ternyata Pak dijebak. Di tengah jalan di Wadi Al-Qura, Salman ini dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi. Subhanallah. Dari Asbahan dia ke Syam. Dari Syam dia ke Maisir. Dari Maisir dia ke Nasibin. Dari Nasibin dia ke Amuria. Dari Amuria dia mau ke Jazirah Arab, dijebak, dijual jadi budak. Masya Allah. Ya, yang beli Yahudi pula. Ya. Yahudi itu kalau sama budak, Pak, keras. Nah, disinilah nih Yahudi itu punya ponakan. Ponakannya ini kebetulan dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu mereka tinggalnya di Yathrib, Madinah. Akhirnya dia dibawa ke Madinah. Ya, sampai di Madinah, dia yakin inilah tanda pertama. Satu negeri yang diapit oleh 2 gunung hitam. Di sini tuh sampai jadi budak pun dia tidak memasalahkan itu. Yang penting saya sampai di Jazirah Arab. Jadi bertahun-tahun dia berkhidmah kepada Yahudi itu. Sampai satu hari dia lagi duduk di atas pohon korma. Tiba-tiba datang majikannya Yahudi itu. Mengatakan celakalah Bani Qailas, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj itu suku asli Madinah. Salman lagi di atas pohon. Kenapa katanya? Mereka lagi pada ngumpul di Kubah. Lagi menanti seorang laki-laki dari Makkah. Katanya sampai hari ini. Dan dia katanya seorang nabi. Itu Salman di atas pohon gemeteran, Pak. Ini perjalanan hidupnya dia untuk mencari keimanan ini, akhirnya dia tahu bahwa telah datang seorang nabi. Hampir jatuh, ketimpa tuh majikannya. Marah-marah majikan. Dia, mata takul, apa yang kamu katakan? Udah bukan urusanmu ya Salman, kerja saja. Akhirnya Nabi itu kan waktu sampai di Madinah, beliau tinggal dulu di daerah Kubah. Akhirnya, satu tanda sudah terbukti kan? Hijrah di sebuah negeri yang diapit 2 gunung berwarna hitam. Salman harus membuktikan 3 lagi. Dia kumpulkan makanan, dia datang bawa
Jadi Nabi Muhammad tuh lagi ngumpul sama sahabat. Dia bilang, saya dengar engkau dan sahabatmu datang dari Makkah dan butuh bantuan. Ini ada makanan sadaqah. Dikasih kepada Nabi, ternyata nggak dimakan sama Nabi. Tapi dikasih ke sahabat. Kata Salman, tanda kedua tervalidasi. Karena nggak makan dari harta sadaqah. Tapi dia butuh dua lagi. Ini anak luar biasa, cerdas. Yang ketiga, dia tunggu berapa lama, dia bawa makanan. Makanannya ini dia kasih ke Nabi dan dia katakan, ini hadiah. Karena takzimku kepada. Ternyata saat itu dimakan sama Nabi. Kata Salman, tanda ketiga terkonfirmasi. Karena tiga itu makan hanya dari hadiah. Dia butuh yang keempat, tanda kenabian yang ada di pundaknya. Dan kata orang di Amuria itu, tanda itu nggak samar, jelas. Dia nyari kesempatan buat ngeliatin tanda kenabian di punggungnya Nabi sampai satu hari. Nabi lagi nganterin jenazah. Habis itu Nabi duduk. Salman tuh dari belakang tuh kayak pengen ngeliatin, dia tuh pengen lihat-lihat. Nabi tuh tahu bahwa di belakang ini ada Salman yang lagi pengen ngeliatin khatmu minan nubuwah. Maka Nabi karena beliau pakai sorbannya dilepas sengaja. Kelihatan tandanya. Kata dia terkonfirmasi semuanya. Langsung dia menangis, dia peluk Rasul dan dia masuk Islam. Masya Allah. Panjang perjalanannya Pak ya. Kalau kita lihat ini pencarian keimanannya ini luar biasa. Ini sekaligus kemudian menjadi hikmah bagi kita. Kita ini sudah terlahir dalam keadaan Islam. Hidayah itu dalam bahasa Arab hadiah. Hadiah itu sesuatu yang didapatkan dari artinya kita tuh dicintai, makanya kita dapat hadiah. Makanya hidayah, kita nggak kemudian mencari ke sana ke sini. Ini kan kalau kita bilang dari Iran ke Syam, itu jauh Pak. Zaman sekarang harus naik pesawat. Ya. Kalaupun antum tempuh itu dengan pesawat pun melelahkan sekali. Ya. Apalagi jalan kaki Pak. Naik onta. Masya Allah. Contoh misalnya, habis belajar di Al-Ikhlas. Kemudian kita tanya, guru, ini habis Al-Ikhlas kita kemana? Antum pergi ke Sumatera. Jauh amat. Sudah patah semangat duluan. Tapi Salman dijamanin sama dia. Jadi rupanya Nabi 13 tahun di Makkah, dia ini nggak pernah dengar kabar Nabi sedikit pun. Karena dia sibuk bekerja kepada majikannya. Jadi dia nggak ikut perang Badar. Padahal dia sudah jadi Muslim. Kenapa? Karena dia masih terikat menjadi seorang budak. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Perang Uhud dia nggak bisa ikut. Sampai Nabi bilang kepada dia, ya Salman, minta agar engkau dimerdekakan oleh tuanmu. Nah ini ungkapan Nabi yang punya nilai hikmah yang besar bagi kita orang Muslim. Kenapa Pak? Kalimat ini diucapkan saat Nabi itu sudah punya pengaruh yang sangat kuat di Makkah. Suku Aus dan Khazraj itu, apapun yang Nabi sampaikan, mereka sami'na wa ta'na. Antum bayangkan, Nabi sudah punya pengaruh. Nabi tinggal bilang saja kepada Salman, majikannya yang Yahudi ini kan tertekan betul dengan adanya Nabi. Nabi tinggal bilang, bebaskan Salman Al-Farisi. Selesai. Tapi karena hak Bapak Ibu, Islam itu sangat
mengakui hak-hak kepemilikan walaupun dia itu bukan seorang muslim. Tetap Nabi bilang, minta agar kamu dimerdekakan. Waktu Salman dia meminta, kata majikannya, kebebasanmu 300 pohon korma, 4 uqiyah emas. Bapak Ibu tahu harga satu pohon korma berapa? Mahal, Pak. Itu bukan murah itu. Akhirnya sahabat itu pada ngumpulin tunas-tunas korma. Tunas, karena mahal, Pak. Jadi mereka cuma bisa ngumpulin tunasnya doang. Ada yang ngasih 10, 30, 20, 10, 5. Sampai terkumpul 300 tunas pohon korma. Apakah ini sudah menandakan dia bebas? Belum, Pak. Ini kan harus ditanam dulu. Dan korma beda sama yang lain. Korma itu butuh waktu. Jadi kalau korma, tunasnya ditanam, itu kemungkinan dia tumbuh nggak 100%. Mungkin 50-50. Karena kan akarnya itu harus menembus sampai ke dalam. Kata Nabi apa? Tanam saja. Kalau sudah kalian tanam, kabarkan kepada. Akhirnya ditanam itu 300 pohon korma. Dikabarkan kepada Nabi, Nabi datang, Nabi hanya meletakkan tangannya di atas pohon korma itu, tunasnya nggak ada satupun yang mati. Masya Allah. Ini Nabi, Pak. Antum jangan dipraktekin. Ya. Ini Nabi. Apa? Kolam, sumur, itu diludahin, langsung airnya bisa diminum, padahal tadinya beracun. Dulu Musailamah Al-Kadzab pengen sosokan ngikutin, pengen ngeludahin sumur biar dia kan ngaku nabi kan. Justru sumur yang diludahi sama Musailamah jadi beracun. Makanya ketika Nabi taruh tangannya di atas tunas-tunas korma, langsung nggak ada satupun yang mati. Tinggal berapa, Pak? 4 uqiyah emas. Masya Allah. Nabi datang dalam satu kesempatan bawa emas sebesar telur ayam. Nabi kasih kepada Salman, kasih kepada majikanmu, timbang. Waktu ditimbang, ternyata beratnya 4 uqiyah. Masya Allah. Langsung dia merdeka, Pak. Bebas saat itu juga. Nah, ada satu hal yang kemudian luar biasa, Masya Allah. Dan ini insya Allah sesuatu yang sering Bapak Ibu lakukan. Ya. Salman itu karena dia waktu sebelum Islam itu dia budak, waktunya itu kan habis untuk apa namanya, melayani majikannya. Ya. Maka kemudian ketika Salman Al-Farisi dia masuk Islam, kita tahu dia tuh dapat pahala 2. Dia dapat pahala berapa? 2. Kenapa dia dapat 2 pahala? Karena kata Nabi, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 perkara di mana orang yang kemudian diberikan 2 kali pahala. Satu apa? Rajulun min ahlil kitab. Seorang laki-laki dari ahlil kitab amana binabiyyi, yang beriman kepada nabinya, ya. Wa adraka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ketemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bi wattaba'ahu wa sadaqahu falahu ajran. Jadi orang yang dulu dia ahli kitab, dia percaya kepada nabinya. Berarti kan misalnya seorang Yahudi, dia percaya kepada Nabi Musa. Seorang Nasrani, dia percaya kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian dia bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Dia ikuti Nabi Muhammad, dia imani Nabi Muhammad, dia benarkan Nabi Muhammad, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala karena keimanannya kepada nabinya yang terdahulu, 1 pahala
karena dia beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Waraqah bin Naufal, penulis Injil, dia percaya kepada Nabi Isa, tapi ketemu Nabi Muhammad langsung dia masuk Islam, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Sama seperti pendeta Yahudi Abdullah bin Sulaim, dia pendeta Yahudi, dia percaya kepada Nabi Musa, tapi Nabi hijrah, dia ketemu Nabi, dia ikuti Nabi, dia benarkan Nabi, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Sama seperti Salman Al-Farisi. Nah, karena Salman ini sebelumnya dia terikat dengan majikannya, waktu sudah merdeka Pak, dia habiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Di majelis ilmu terus, dia betul-betul memanfaatkan. Maka ada satu ungkapan dari Salman Al-Farisi, Bapak Ibu. Kita jadikan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Al-ilmu kathirun. Ilmu itu banyak. Wal umru qasirun. Umur itu sedikit. Ilmu itu banyak. Umur itu sedikit. Ya. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Maka ambillah ilmu untuk urusan agama. Ya karena memang dulu waktu dia habis untuk majikannya. Nah sekarang dia habiskan untuk mengambil ilmu untuk urusan akhirat. Nah ini yang sedang kemudian kita lakukan. Semoga Allah berkati. Amin ya rabbal. Dari mana? Isbahan ke Syam. Dari Syam, Maisil, Irak. Dari Maisil, Irak, Nasibin, Aljazair. Dari Aljazair ke Amuria, Romawi. Dari Romawi dijual jadi budak. Dibeli Yahudi, dibawa ke Madinah. Nah, di sini kemudian dia bertemu dengan Nabi. Ini perjalanannya panjang Bapak Ibu. Sampai kemudian dikatakan Abu Hurairah, kunna jurusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu lagi duduk sama Nabi. Tiba-tiba turun ayat dari surah Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan di antara kaum yang lain yang akan menyusul mereka. Abu Hurairah tanya, siapa mereka ya Rasul? Nabi enggak jawab. Nanya lagi, siapa mereka ya Rasul? Nabi enggak jawab. Nanya lagi, siapa mereka ya Rasul? Nabi letakkan tangannya di atas pundaknya Salman Al-Farisi. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, "Lau kana al-imanu 'inda Thuraya." Seandainya iman itu ada di bintang Thuraya. Ini kan gambaran sesuatu yang jauh. Niscaya Salman Al-Farisi akan meraihnya. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Seorang penyembah api diangkat derajat setinggi-tingginya dengan iman. Tapi lihat, seorang Abu Lahab dengan ketinggian nasab dan statusnya direndahkan serendah-rendahnya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman ini mahal, Pak. Antum nggak bisa tebus dengan apapun. Nggak bisa. Ya. Saya pernah menyampaikan Nabi punya istri namanya Ummu Habibah. Dulu suami pertamanya namanya Ubaidillah bin Jahsh. Awal-awal dia masuk Islam di Makkah, ditentang, ditekan, diintimidasi. Imannya begitu kuat. Ketika Nabi menganjurkan mereka yang lemah-lemah ini, pergilah hijrah ke Habasyah. Di sana ada Raja Najash, dia orangnya adil. Pindah mereka sampai di sana, hidup senyaman-nyamannya. Kenapa? Karena dilindungi oleh Raja Najash. Di Makkah diintimidasi imannya tetap, sekarang di Habasyah tidak diintimidasi, justru dia murtad dari Islam.
dia murtad. Dan dia meninggal dalam keadaan bukan Islam. Makanya istrinya Ummu Habibah itu dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman, Pak. Iman ini nggak terbayar dengan apapun. Makanya kita bersyukur. Mudah-mudahan syukur kita ini membuat puasa kita semakin istimewa. Ya, karena saya sering menyampaikan. Ingat, output Ramadan Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun. Tapi 185 la'allakum tashkurun. Maka la'allakum tattaqun ini dimudahkan ketika kita bisa mengamalkan syukur di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin pernah dengar perang Khandaq. Perang Khandaq itu di Madinah. Itu usul penggalian parit. Itu usulnya Salman Al-Farisi. Dia bilang, ya Rasulullah, dulu kami itu di Isbahan, kalau kami dikepung sama musuh, kami akan kemudian membuat parit. Ini usulnya Salman Al-Farisi. Akhirnya digali parit, panjangnya 9 km, 8 km. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Oh, jauh ya. Waktu itu udah gali sejauh itu, sedalam itu, lagi kekurangan makanan, Masya Allah. Jadi yang beriman tuh yang benar-benar bertahan, Pak. Yang imannya goyah, ya udah pura-pura pulang, alasan ini itulah. Ini 8 kilo, Pak. Dari sini sampai mana? Dari Al-Ikhlas 8 kilo sampai mana? Sampai lampu merah PLN sepertinya masih kurang itu. Masih, Pak. Sampai mana? Pasarannya. Ini kira-kira kalau kita gali parit dari Al-Ikhlas sampai Pasarannya gimana? Jauh, Pak. Ya. Itu usulnya Salman Al-Farisi. Artinya ada nama-nama besar dalam sejarah Islam yang kita munculkan kembali. Ya, ini mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi izin sebelum jam 6 sudah saya ini kan, karena jam 7 sudah harus standby. Doakan mudah-mudahan kami dimudahkan untuk program pasca sarjana. Kalau sudah jadi ya bolehlah bapak-bapak yang mau ambil S2, monggo silakan. Tafadhal, ahlan wa sahlan. Baik. Saya serahkan lagi kepada Bang Nafi. Atau ada yang mau bertanya satu dua? Boleh. Waalaikumsalam. Yang bebasin Pak Salman jadi budak itu Rasulullah Dan sahabat. dan sahabat. Betul. Pada saat itu dia langsung